Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الآية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم. Bapak jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Quran yang dimana sama-sama bersyukur kepada Allah di malam hari ini, malam Senin. Alhamdulillah pengajian rutin kita bisa kembali terlaksana tentu dengan izin Allah yang memberikan kesempatan ya bisa takarrub mendekat kepada Allah. Salah satu ibadah mahdhah yaitu belajar dan membaca, membaguskan bacaan Al-Quran kita supaya benar-benar bacaan kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan ilmu tajwid. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan satu ayat tadi di dalam surah Fatir ayat 30. Mungkin ini sebagai motivasi kita bahwasanya kita ini adalah umat pilihan Allah ya. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat pilihan Allah. Kenapa? Di situ dijelaskan summa awrasnal kitab alladziina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran ini warisan Kanjeng Nabi. Jadi
tidak sembarangan. Jadi warisan ini bentuknya mukjizat. Bentuk mukjizat Nabi itu Al-Quran. Jadi warisan Nabi Musa kan tongkat tuh, tapi nggak tahu tuh siapa yang mewarisi dan di mana itu tongkat Nabi Musa itu berada. Ya, ada yang mengetahui di Google gitu disimpan di mana gitu. Saya belum dengar soalnya. Atau mukjizat siapa? Selain tongkat, pedang Sayyidina Ali dan Zulfikar. Atau Nabi Musa bisa menghidupkan orang. Jadi mukjizat tentang itu Nabi-nabi yang perang itu ya, itu ada sebenarnya, tapi Allah alam di mana gitu ya. Tapi yang jelas mukjizat karya Nabi Muhammad itu ternyata ada di tangan kita sekarang ini. Makanya kenapa di ayat sebelumnya itu orang yang baca Quran, berinfak, mendirikan sholat adalah orang-orang yang tidak akan menuju ayat yang ke-31. Jadi kita itu adalah umat terbaik, umat pilihan Allah, hamba Allah. Tapi setelah ayat ini selanjutnya adalah faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama ada 3 golongan. Yang pertama faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang itu kaum muslimin yang beriman, kaum muslim beriman, tapi mereka zalimun li nafsihi, menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, pertengahan. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang terdepan dalam beramal soleh. Di akhir ayatnya dzalika huwal fadlul kabir. Inilah dzalika huwal fadlul kabir. Ini orang yang ini maksudnya begitu. Jadi sabiqun bil khairat, yang terlibat dalam amal soleh. Jadi kita itu sama Allah itu diberi waktu sama-sama 24 jam, 24 setiap waktu, setiap hari 24 jam. Kemudian orang itu macam-macam aktivitas. Ada yang mengerjakan ya tadi itu yang wali, ada yang pertengahan, ada yang sabiqun bil khairat. Kita bahas yang sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ini maksudnya dalam penjelasan tafsirnya adalah orang yang kaum muslimin beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah, kewajiban yang sudah pasti ya, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian dilaksanakan semua. Tapi ternyata orang yang terdepan ini tidak fokus hanya yang wajib saja, termasuk menuntut ilmu itu wajib ya, tidak terputus sama yang wajib saja. Dia sangat semangat melaksanakan yang sunnah. Apa dia sunnah? Apa yang mulai tahajud, sunnah duha, termasuk membaca Quran. Yang sunnah, tapi diharuskan. Bikin pahala dari Allah ya. Kalau kita menang baik tidak kesini ya, tidak mau mendekat kepada majlis taklim, karena setiap orang itu gimana bisa memanfaatkan waktu. Makanya kenapa orang sabiqun bil khairat ini dalam ayat ini dia adalah orang yang terdepan bersama-sama dalam yang sudah pasti, yang haram ditinggalkan, yang makruh dijauhi, yang mubah jahat. Mereka orang kaum muslim yang beriman ini yang terdepan itu adalah orang-orang yang benar-benar keren lah gitu ya. Ya istilahnya di mata Allah itu luar biasa diberikan. Dan ini ternyata tidak mudah. Apalagi kita katakan
banyak mulai dari HP, dari sosial media, dari TV, dari macam-macam. Jadi nanti kita dari yang tiga ini masuk golongan mana? Kalau kita bagi kita kan kita sendiri yang tahu ya, setiap hari 24 jam itu ada waktu di sana 25 jam itu bikin-bikinan ya. Ada yang 28 jam itu yang bikin-bikinan ya. Saking apa namanya semangat usaha itu 25 jam dan hanya 20 ada 24 jam ini. Mana waktu-waktu yang benar-benar kita dekat sama malam-malamnya diisi dengan zikir, intinya bagi dunia kita masih semangat ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang berkah, barokah, berkah ya, sampai wafat husnul khotimah. Kita itu kadang itu meninggal itu termasuk yang meninggal itu walaupun dia banyak dosa, meninggal itu dalam keadaan tiba-tiba lagi nggak kayak ibu-ibu mati nasi gitu ya, nggak ada. Itu yang diharapkan, walaupun ya orang meninggal pasti sedih ya keluarga, nangis ya, tapi secara kasat mata pengen meninggal. Iya mas. Lagi ya. Memang secara ini kan sedih pasti orang meninggal, keluarga, anaknya, istrinya pasti sedih. Tapi secara ini Allah lebih sayang. Meninggalnya bagus. Kemudian ada yang golongan pertengahan. Golongan pertengahan ini yang melaksanakan yang wajib sudah pasti. Cuman yang sunnah-sunnah ya, yang sunnah-sunnah belum sempurna, belum kadang ya semampunya saja. Bang ini. Kalau yang itu benar-benar sudah halal atau haram gitu. Jadi yang tak sini pertengahan kaum muslimin yang beriman, yang melaksanakan yang wajib, cuman yang sunnah itu belum maksimal. Yang harus kita hindari adalah ada kaum muslimin ya, sebenarnya masih beriman, tidak kufur, tetapi kadang-kadang masih berbuat dosa besar seperti kadang kewajiban masih ditinggalkan. Sholat 5 waktu itu sadar sebenarnya wajib gitu ya. Tapi kadang-kadang karena mungkin ya di ininya godanya lebih besar gitu, ingin kerja atau apa ya. Tapi sebenarnya dalam hati tidak sempat melakukan malam waktu malam ya, atau waktu habis dengan anak-anak muda. Insya Allah yang mudah-mudahan sayang waktunya ya, kadang kepikiran yang di pikiran itu senang kan mau di warga orang segala macam itu, dan di bidang kesenangan karena tidak menyadari bahwa hidup itu sebenarnya sehingga kita itu tergolong kalau masih bermaksud tapi perlu dicatat, perlu diingat, yang zalim juga masih tetap punya isi. Ditunggu sampai tobatnya tiba. Tapi kalau sudah tua ya, sudah 70 tahun masih main game begitu, aduh terlalu ya. Ya mungkin ada, wallahu a'lam ya. Ditunggu tobatnya, Allah makasih lagi. Karena tadi itu umat kami Nabi, umat pilihan, umat kami Nabi.
semangatnya berapa ya. Ini tuh seperti itu. Jadi kita idealnya memang setiap hari itu bisa hari ini sudah mengerjain apa aja, sepekan ini sudah mengerjain apa aja, ada kebaikan, ada yang buruk. Makanya dalam hadis yang sering saya sampaikan di khutbah itu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima. Orang yang cerdas itu katanya, bukan intelektualnya tinggi. Apa yang cerdas itu? Orang yang selalu menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, dan mempersiapkan amal, mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Jadi menghadapi dunia itu sebenarnya nunggu kematian, ngegawa bekal lagi cukup tidak membawa bekal. Mau berarti aja barang bekalnya 200.000 kena ketol doang ya. Udah habis kesana jalan kaki repot ya. Jadi perjalanan hidup kita itu kalau sudah wafat itu sudah tutup. Tapi perjalanan itu sudah pada waktu dan itu dibayangkan kalau zaman Nabi Adam sampai sekarang di kiamat berarti di alam kubur itu tetap tapi ada yang sudah tua dulu sempat sadar dulu. Alhamdulillah kita banyak bersyukur ketika kita bisa. Makanya itu orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri kita, menghisab diri kita untuk amal setelah kematian. Kemudian hadis ini dilanjutkan, al-ajizu man atba'a nafsahu hawahan wa tabanna'a. Jadi orang yang lemah ya. Orang yang lemah itu ya orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya untuk kehidupan ini. Hawa nafsu itu diperturut pengen Allah, pengen watamanna, dan berharap kepada Allah dengan tangan kosong. Ya Allah, saya pengen punya ini ya Allah, perusahaan yang besar ya Allah. Terus berangan-angan, ternyata angan-angan yang tercapai, ini tercapai ya. Artinya di dunia sedang gitu, sudah di dunia tidak senang gitu. Ya hari ini ya tidak. Jadi mudah-mudahan kita semua dan tetangga-tetangga kita di komplek ini kita doa semuanya bisa beramal saleh, tetap namanya satu komplek ini kan saudara kita, tetap kita doa sehat selalu dan bisa berjalan tiap waktu. Di komplek ini juga sedianya alhamdulillah ya subuhnya luar biasa. Kita sampai 12 baris ya. Jadi komplek itu kadang bisa melampaui di kampung-kampung paling sebaris itu enggak ini gitu. 3 orang 4 orang ya. Bisa. Tapi alhamdulillah masih ada yang komplek alhamdulillah ya. Rata-rata penuh. Apalagi di sini masih di kampung kalau tidak kita yang melakukan ini insyaallah motor ya, mudah-mudahan dapat aliran pahala dari yang bisa mengikuti, yang lain bisa ngajak. Kalau diajak ke bawah kita dapat pahala, kalau mengajak ya kita sudah ini ya namanya jariah itu begitu. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang melakukan kebaikan atau kebaikan kemudian dia ikut, maka dapat pahala lagi pada multilevel pahala. Mungkin itu nasihatnya mudah-mudahan saat ini pribadi dan mudah-mudahan kita setiap hari ini selalu berbuat kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah. Baik, kita lanjut tahsin Al-Quran.
Oh, sebentar lagi ya. Innalladzina qalu, ini ayatnya bagus ya. Kita mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Surah Fussilat ayat 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي
تسمعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه فإن استكبروا فالذين عند ربك فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار والذين عند ربك يسبحون له بالليل لا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار بالليل والنهار وهم لا يسأمون بالليل والنهار وهم لا يسأمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, ada pelajaran apa? Sujud tilawah ya, sajdah, ayat sajdah. Jadi ayat sajdah itu kalau di Quran ada tandanya di situ. Tandanya kayak masjid ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, kita harusnya sujud. Sujud tilawah itu ayat bunyinya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau imam membaca ini, imamnya sujud, kita sujud. Gimana kalau nggak bisa bacanya? Tadi itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Harusnya baca tadi itu sajada wajhiya lillazi ya, makanya harus dihafalin itu ketika sujud itu baca saja dua itu syaitan itu nangis kenapa? Dulu waktu iblis suruh sujud ke Nabi Adam itu gak mau itu ya gara-garanya sombong itu. Jadi kita jangan ke Nabi Adam diperintah ngedengar ayat sajdah aja suruh sujud dia harus sujud. Ini perintah, jadi perintah dari Allah. Jadi ayat arti apanya? Ayat ini artinya sangat dalam sekali nih. Fa inistakbaru, maka jika kalian itu takbir sombong, falladzina, maka orang-orang di sisi Tuhan engkau yusabbihuna lahu, mereka bertasbih lahu baginya billaili wan nahar, dengan malam dan siang ya, bertasbih wahum la yasamun, dan mereka la yasamun. Apa makna yasamun di situ? Ada yasamun? Apa? Jemu ya. Jemu itu bosan ya. Bosan. Jemu. Ya, jadi ketika
ada tanda seperti ini kita sujud. Ayat yang sebelumnya juga sebelum ayat sajadah biasanya 2 ayat atau 1 ayat sebelumnya. Ini dalam sekali maknanya ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda malam dan siang, matahari dan bulan, la tasjudu lisyamsi, jangan kau sujud kepada matahari, jangan sujud kepada qamar, bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah allazi khalaqahunna, yang menciptakan qamar dan syams, ya, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu benar-benar ibadah kepada Allah. Itu masya Allah ya. Jadi membaca Quran itu kalau kita tahu maknanya luar biasa, lebih terasa, bahkan nangis ya. Nah, kalau kita yang imam ini enak ya, apalagi sampai tahu maknanya ya, enak aja sedih itu ya, pada keluar air mata. Kalau imamnya kayak di ini ya, Quran mukjizat, dibaca sedih ke bawah sedih. Makanya kan di dalam Quran itu ada 7 bacaan itu lagu itu, ada bayati, ada sobah, ada hijaz, ada syika. Dibagi 2 tuh, ada yang lagu sedih, ada yang lagu senang. Kalau ayatnya tentang kesedihan, pakai langgam sedih, kayak hijaz, sobah. Itu sudah diatur oleh para ulama. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi belajar itu memang terus menerus ya. Selain kita mempelajari tajwidnya, makhrajnya, kita belum pelajari maknanya nih ya. Kalau kita seayat aja dipelajari maknanya. Ayat pertama tadi ayat 30 tuh, ini yang sering saya bacakan juga di khutbah Jumat. Jadi orang yang istiqomah tuh ayat 30. Di sini kan ayatnya nggak ada mengatakan wasujudillah gitu kan. Ini yang sebelumnya kan ada. Iya, sebelumnya ada. Iya, pas larinya ke yang ayat yang keduanya. Oh, yang sebelumnya berarti ya. Yang sebelumnya dari wa min ayatihi itu. Ayat sejadahnya. Nah, di sini ditegaskan dengan fa inistakbaru. Iya, jika kalian sombong, takabur, maka orang-orang di sisi Tuhan mereka bertasbih. Ayat 30 tuh ayatnya bagus tuh maknanya itu ya. Jadi orang-orang istiqomah nih. Jadi innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbuna Allah, mereka itu mengatakan Tuhan kami adalah Allah ya. Sumastaqam, kemudian istiqomah sampai yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah itu sampai meninggal ya, sampai wafat. Jadi wafatnya itu sampai membawa iman Islam. Jadi istiqomah itu sampai iman Islam itu ke bawah wafat sampai meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka orang yang istiqomah itu pada Allah, istiqomah pada iman Islam pada Allah, turun pada mereka malaikat. Allah takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, kalian jangan sedih. Orang beriman, orang Islam jangan takut, jangan sedih Pak. Di dunia mah senang-senang sementara ya, sedih-sedih sementara, nggak enak sementara, sakit, saya anak sakit tuh luar biasa itu, pikiran kemana-mana. Tapi ada batasnya Pak. Udah ini mah dikasih senang lagi kan sama Allah, selalu begitu. Nanti ujian lagi, nanti kasih senang lagi, kasih hadiah, gitu di dunia. Jadi terbatas gitu. Jadi jangan takut, jangan sedih. Yang penting iman Islam kita masih ada di dada kita. Kenapa tidak takut, jangan takut, jangan bersedih? Kata ayat ini di ayat 30, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah itu sudah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Tuhan kalian berikan gembira, yaitu surga. Jadi orang Islam mah, orang beriman mah ya, insya Allah jangan khawatir, semuanya masuk surga. Tergantung amalnya itu. Amal itu lamun berat ini tangan kabeh wis wajib surga langsung ya. Masalahnya abot ini tengah apa di kiwe gini ya. Tangan apa kiri. Makanya di sisa-sisa umur ya,
Masya Allah ya, mudah-mudahan nyampe berapa tahun pengen umurnya. Jadi kalau kelamaan juga kadang kasihan ke anak ya. Umur yang terlalu lama juga ada 100 tahun gitu ya. Udah pakai pampers saja kasihan ke anak. Udah sakit-sakitan tuh. Mau kamar mandi nggak bisa ya. Yang sedang nonton Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tua enggak ya, udah enggak sedang luar biasa. Dari umur aja Kanjeng Nabi mencontoh 63 tuh ya. Tapi kalau udah 70 itu udah luar biasa bonusnya. Ada sih, saya punya ibu angkat itu 70 berapa gitu ya. Sudah bener-bener sepuh, tapi jejak sehat. Udah almarhum. Udah lama. Yang panjang umur dan pendek umur itu ujian. Iya. Jadi uji ya dengan umur panjang itu bisa beramal soleh tidak. Kalau umur panjangnya makanya kan ada keterangan hadis itu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, amalnya juga baik. Itu terbaik tuh. Makanya jangan minta umur panjang tapi amalnya banyak. Wa syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia Allah beri ditunggu tobatnya, diberi umur panjang. Tapi apa? Wa sayyi'a amalu, amalnya jelek. Aduh. Dikasih sama Allah tuh umurnya panjang 100 200 tahun. Tapi ini ibadah orang gelem bae. Ya aku nama Islam lah ya, aku jawab Islam. Gitu. Nah sekarang permainannya kita orang yang baik itu biasanya kan lebih cepat namanya mau orang brengsek itu biasanya panjang umur. Inilah itu Allah itu, yaitu rahmannya Allah itu begitu. Ditunggu tobatnya. Makanya kenapa pengajian-pengajian khutbah-khutbah itu ya atau ceramah di TV di app itu bisa jadi kita ngomong disindir gitu dapat hidayah bisa jadi. Jadi kita ngomong nyeletuk gitu ya, dia dapat hidayah tuh, itu dapat pahala itu. Jadi tidak disangka-sangka kita ngobrol gitu digaduh tuh ya. Ada yang kesindir, tapi kesindirnya bagus. Nah kalau gini saya ikut pengajian lah, dia gitu kan. Oh ke bawah tuh, alhamdulillah itu. Jadi ternyata hidayah itu kadang digebrak dulu gitu ya, baru dapat hidayah. Keluarin golok dulu gitu kan, dapat hidayah. Kadang ada yang seperti itu. Kalau diiniin aja kadang dia pengen begitu terus. Didoakan. Jadi doakan juga terus ya. Jadi ada yang di ceramah-ceramah itu ya, termasuk khutbah Jumat tuh kalau materinya bagus ya menyentuh, ada yang ini bisa ke bawah. Bisa ke bawah. Itu dapat hidayah. Nah orang itu selama jatah umurnya itu belum tiba ya sama Allah itu ditunggu. Nah sudah waktunya tiba udah berapa hari lagi gitu. Makanya kan dalam keterangan saya baca-baca itu sebenarnya orang-orang yang soleh itu ketika umur itu mau diambil itu sebenarnya dari 100 hari pertama juga dikasih tanda. Itu bagi yang sadar. Makanya saya kadang ini juga ya. Jadi habis asar tuh menjelang asar itu user sama kepala tuh denyutnya itu luar biasa katanya. Ujung itu 100 hari pertama. Nanti 40 hari pertama. Itu bagi yang sadar. Kalau yang nggak sadar oh ini mah biasa aja. Sakit apa gitu. Padahal itu tanda-tanda juga ya. Kalau yang menyadari sampai 7 hari 3 hari ya 3 hari itu kalau yang sadar oh ini mah udah sampai puasa kan yang sudah menyadari puasa supaya tidak ada kotoran. Oh ini udah tanda-tanda saya mau dipanggil kan. Berarti ya puasa dari 3 hari itu. Jadi denyutnya di sini sama di kepala. Kalau yang diberi kesadaran sama Allah. Tapi kan kalau yang nggak diberi kesadaran mah dianggapnya sakit aja ya. Iya nggak sadar bahwa saya mau meninggal. Jadi dari 100 hari pertama itu sebenarnya orang itu sama Allah itu udah dikasih pertanda bahwa dirinya mau meninggalkan dunia.
Kalau sadar mah enak ya Mas, ini mau meninggal udah kan, baca Quran terus kan ya, nggak ada terus gitu, kadang ya seperti itu. Dan memang ya cobaannya juga luar biasa, ujiannya luar biasa. Disitulah pertaruhan kan, pertaruhan antara syaitan dan malaikat itu di situ. Tapi insya Allah orang-orang yang diberikan hidayah, mudah-mudahan didampingi oleh para malaikat. Jadi malaikat sama itu selalu berdampingan sebenarnya setiap hari itu didampingi. Yang subuh itu kan, subuh itu kalau kita menyadari apa tuh ayatnya tuh, aqimis sholata liduluki syamsi, aqimis sholata liduluki syamsi wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi sholat subuh itu disaksikan para malaikat itu, para malaikat, sehingga pahalanya besar. Itu ya. Ada pertanyaan ini tajwidnya atau apa namanya? Makhrajnya. Kalau kita ngebahas maknanya luar biasa ini. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Bagaimana insyaallah masuk surga semuanya. Tinggal ya perbanyak amal soleh. Bekal. Ini ayat sejidah ya, di dalam ilmu tajwid itu ada 15 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya di surah Fussilat ayat 38. Nanti ada di surah Al-Alaq juga akhir ayat itu ada ya, wasjud waqtarib. Di situ kalau kita ke sujud tilawah, ia baca subhanallah alhamdulillah. Kalau imamnya langsung sujud ya sujud. Kalau enggak ya enggak. Berarti baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Gitu. Kalau sujud tilawah berarti Langsung sujud aja. Enggak ruku. Enggak ruku lagi. Enggak ruku lagi. Sujud dulu, Langsung sujud. diri lagi. Nah, dari baca ini, berdiri ya kita menghadap kiblat nih, berdiri seperti wahum la yas'amun, nggak ruku lagi, langsung sujud. Nah, kalau imamnya sujud ya baca sujud, makmum juga harus ikut imam karena imam kan diikuti ya. Nah, gitu. Baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sabahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Naik lagi ya. Mau dilanjutin lagi ayatnya bisa, ya mau dilanjutin lagi ayat setelahnya kalau hafal ya dilanjutin, atau langsung ruku Allahu Akbar gitu. Seperti itu. Nah, masalahnya makmumnya, nah kejadian di tetangga kampung saya, kayaknya bacanya sholatnya surat Sajidah, karena ada ayat Sajidah ya. Soalnya mah katanya udah sesat katanya. Sholat subuhnya 3 rakaat katanya. 3 rakaat padahal mah ya itu ada sujud tilawah itu. Nah di sini juga kalau imamnya itu bijak ya, kalau imamnya bijak, jamaah saya mau baca surah Sajidah. Kan Jumat itu sebenarnya Jumat pagi nih, Kanjeng Nabi itu Jumat pagi itu disunahkan baca surah Sajidah sama surah Ad-Dahr Al-Insan. Kalau imamnya hafal. Nah kalau imamnya hafal, kalau imamnya bijak, jemaah saya baca surah Sajidah ya, karena Kanjeng Nabi setiap Jumat pagi itu sholat subuhnya itu baca surah Sajidah sama surah Ad-Dahr. Nanti di situ ada ayat Sajidah, nanti sujud ya, ketika saya sujud mohon makmum sujud, dikasih tahu. Kalau saat imam makmumnya dikasih tahu takutnya komplain juga ya. Gitu. Ribut. Iya biasa. Kalau di kota saya kayaknya. Hah? Di sini Belum pernah. Saya pernah 2 kali, Bekasi 1 di komplek Korek irigasi ya. Iya. Ya subuh Jumat itu. Iya. Ya, itu surat Sajidah. Iya, Kanjeng Nabi itu Jadi setiap memang seperti tiga ini ya. seperti 3 kali. Langsung sujud 3 kali, langsung sujud lagi. Betul. Nah itu di tetangga kamu saya itu dikatain sesat sampai lulus. Ini katanya udah sholat subuhnya 3 rakaat katanya. Padahal bukan 3 rakaat ya. Karena ya itu ada sujud tilawah itu. Salah paham. Makanya ya bijaknya memang ngomong dulu ya,
terasa memang sesepuh mungkin ya sudah nggak dini lagi, nurut aja ke imam kan, hanya menurutkan seperti itu. Ya kalau mau dicoba Haji Safawi suruh ngimamin gitu, baca surah Sajadah sama surah Ad-Dahr, Al-Insan. Ad-Dahr itu Al-Insan, hal ata al-insani hinum minad dahr. Cuman nanti kalau lama-lama barang ada yang apa namanya, ada yang jamaah yang kerja khawatir komplain juga ya, paling ya bacanya agak dicepetin gitu. Kayak inilah kayak terawih gitu ya, kalau bacanya pelan ya bisa nyampe 10 menit 15 menit itu 2 rakaat itu ya, gitu. Jadi bacanya harus cepat. Kalau saya ya bisa Sajadah itu bisa 5 menit lah ya beres, Ad-Dahr paling ya 3 menit 7 menit 5 menit lah gitu. Jadi 2 rakaat itu bacanya tergantung bacanya ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan kita tes satu-satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral ard. Iya. Annaka taral arda khashi'atan fa idza anjalna anjalna 'alaihal ma'a tazzan enggak kena enggak kejaran ini tadi. Boleh. Jadi kalau gangguan napasnya boleh dipotong. Diulanginya dari alaiha. Alaihal ma'ah tazzat warrobat. Langsung warrobat. Alaihal ma'ah tazzat warrobat. Innal ladzi ahyaha la muhyil maut. Mauta panjang. Mauta kalau nggak panjang berarti maut, kalau dipanjang. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Hanya panjang. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afaman yulqa bin nari khairum amman yati amina binnari khairum amman yati aminan yaumal qiyamah. I'malu ma si'tum innahu bima ta'maluna basir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا
بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhturifa fihi fakhturifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakudi mir dari rabbika laqudiya bainahum birabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakim minhu murib lafi syakkin minhu wa innahum lafi syakim minhu murib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه Ainnya dibagusin. Man amila salihan falinafsih. Boleh. Man amila solihan walinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmihi wa yawma yunadihim aina Himnya jangan dilakukan. Him aina itu ilhad ya. Kalau ketemu ba baru dilakukan. Wa yauma yunadihim aina yunadihim aina syurakai. Boleh. Nanti dari syurakai. wa yawma yunadihim aina suraka
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. Allahnya coba bagusin dikit lagi. Wa dhannu min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. Min qablu wa dhannu. Ya bagus begitu. Min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. La yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru fa ya'usun qanut. Wa immassahu syarru wa immassahu syarru fa ya'usun qanut. Wa immassahu syarru fa ya'usun qanut. Iya, cukup. Tadi ada pelajaran tashil ya. Tashil ini satu Quran itu cuma ada satu ya. Adanya di surah Fussilat ayat 44. Ini harus dihafalin. Saktah ada 4 ya. Terus apa tuh? Ismam yang mencucu tuh ya. Ada 1. Jadi tidak banyak sebenarnya gharib yang rada repot dibacanya ya. Bukan repot sih sebenarnya, kalau kita ngaji talaki seperti ini nanti bisa ngebacanya. Tapi kalau sama sekali tidak belajar, tidak ngaji ya sama gurunya, jangankan yang ini tulisannya AA, pasti dibacanya AA. Wong hamim juga kalau tidak belajar talaki seperti bacanya hamam. Yasin dibacanya ya asin. Yasin tuh. Yasan. Tosin bacanya tosa. Saya ngajarin itu. Ngajar ya tosin dibacanya tosa karena sama sekali belum sampai 30 juz, belum talaki. Kalau sudah seperti ini mudah-mudahan ingat ya yang pelajaran yang gharib ini. Salah satunya adalah tashil. Tashil itu bacaan hamzah yang kedua harus dibaca ringan, tidak boleh dibaca berat. Jadi a'jamiyun dibacanya a'jamiyun. Jadi kayak apa? Ya ringan. Harusnya kan ya. Bacanya langsung nyamper ke ain. A'jamiyun wa arabi. Kalau ismam kan la tamanna gitu kan, cucu dengung dulu mencucu, iya, tarik lagi ke belakang. Nah itu harus begitu Quran mah. Jadi tidak boleh kita ngebaca itu sekarap sedilah. Saya membacanya sebisa saya lah. Itu namanya nggak belajar ya. Itu. Jadi kalau sebisa saya yang nggak sesuai tajwid. Makanya kenapa ada sujud tilawah harus sujud. Kalau nggak sujud baca tasbih tadi gitu kan. Harus sesuai dengan tajwid. Nanti ketemu lagi pelajaran sakta. Nanti masih kita 5 juz lagi udah masuk ke juz 25 ya, Masya Allah ya, luar biasa ini. Jadi kira-kira 6 juz lagi beres ya. Mudah-mudahan sih cepat ya. Ngerabek tenang Pak. Pokoknya DKM udah wajib sudah siap. Ada Faiz. Jarang-jarang saya juga
Hatam dengan jamaah itu jarang. Kalau hatam sendiri kan biasa ya, wajar ya. Hatam dengan jamaah itu jarang sekali. Makanya kan ini tahunan kan ngajinya. Insya Allah dijarain nanti. Kalau hatam sendiri mah ya sebulan juga bulan puasa tuh hatam kan. Jarang-jarang sekali ya. Kan ada yang kajian tafsir itu sampai beres kan 30 juz itu luar biasa itu. Berapa tahun itu? Selama masih Sudah 2 tahun ya. ayat di kandung badan. Sudah 3 ya. Lumayan. Kita lanjut ya. Sudah juz 25. Ayat ke-50 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra ليقولن هذا لي ya. Bukan so itu do itu baikul do bukan so dharra. Sekali lagi mim ba'di dharra amassathu layaqulanna hadza li فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
waqaf adol ditahan karena bertasydid ya. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Wa fi hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Iya, ditahan. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala sampai surah Fussilat besok, surah Syura ya. Nah ini dia ada pelajaran Fatihus Suwar sampingnya ya. Oh Masya Allah. Hamim Ain Sin Qaf. Ada yang tanyakan tajwidnya? Kalau tidak ada ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdan shakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liikhwanina wa liasatidhina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una
ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا يا الله من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wa'afukum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiq wa ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.